Cosplay adalah kegiatan di mana seorang akan bermain menggunakan kostum, perhiasan wajah, serta bermain peran agar mereka bisa mirip dengan suatu karakter fiksi seperti anime, game, manga, dan lainnya. Sebagian besar orang melakukan cosplay untuk tujuan menyalurkan hobinya dengan berperan sebagai karakter yang mereka sukai. Sebagai sarana komunikasi, cosplay memungkinkan individu untuk menyampaikan pesan, ekspresi, dan identitas mereka melalui karakter yang mereka pilih untuk ditiru. Melalui kostum dan peran yang dimainkan, pesan-pesan tentang identitas, minat, dan nilai-nilai dapat diungkapkan dengan kuat kepada sesama penggemar atau pemirsa acara cosplay. Misi Kak, boleh wawancara sebentar? Boleh. Ya, sebelumnya namanya siapa nih Kak? Saya sendiri Akli. Udah tahu kakaknya sekarang lagi cosplay apa nih? Saya sendiri sedang cosplay Kisaki dari Blue Archive. Halo, kenalin nama saya Wagyu Yuze. Di antara itu bisa bebas, tapi biasanya pada dipanggil Mbak Yu. Aku hari ini lagi cosplay idol ini Arashina Rukami dari N-Star Team Knights. Sorry. Oh, nama saya Valka Alif, biasanya dipanggil Valka, kalau nggak gitu ya dipanggil Alif juga nggak apa-apa. Sekarang lagi jadi Sanemi dari anime Kimetsu no Yaiba. Apa yang bikin kakak tertarik ke cosplay? Kalau aku pribadi memang suka sama karakter dan baju-baju yang ribet ya. Dan karena menurutku pribadi kalau misalkan cosplay kan banyak karakter-karakter yang bajunya aneh-aneh dan aku suka pakai baju jas-jasan, makanya aku suka cosplay. Dan karakternya beberapa memang aku rasa aku banget, jadi aku pengen menghidupkan karakter tersebut gitu. Sebenarnya karena iseng aja, lihat kayaknya seru. Ya, terus nyoba cosplay gitu. Awalnya itu gimana ya, kan saya ikut komunitas Jepangan dulu di Gresik dulu kan. Nah itu awalnya saya tertarik Jepangan itu cuma kayak musiknya aja sih, kayak musiknya gitu. Terus lama-lama lihat pas anak-anak cosplay ini kok kayak enak gitu loh, diajak foto, punya banyak kenalan orang, terus nambah temennya juga cepet gitu. Akhirnya ya itu dari situ mutusin nyoba buat terjun ke cosplay itu kayak gitu. Kalau pengalaman pertama cosplay gimana rasanya? Pengalaman pertama cosplay itu di JW Uner kalau kayak di JW Uner pertama kali turun cosplay itu. Seru ya, cuma waktu itu kan masih belum proper, jadi kayak ngerasa ada yang kurang gitu. Nah, gitu aja loh. Aku cosplay tuh pertama kalau nggak salah 2016 atau 2017, dan dulu kan masih belum banyak yang namanya rentalan, terus juga yang jual beli kostum-kostum juga sedikit ya. Jadi memang dulu pengalamannya agak menantang dan bisa dibilang kurang niat ya, karena nggak ngerti namanya make up, juga kurang akses kostum-kostum yang bagus. Jadi bener-bener dulu aku cosplay pertama tuh Levi, bener-bener aku potong rambut sendiri. Jadi ya agak banyak pengorbanan dan agak bodoh-bodoh dikit lah gitu. Pernah ngalami komentar negatif nggak waktu lagi cosplay? Pernah, terutama kalau cosplay pas cewek ya. Waktu itu aku pernah cosplay Boa Hancock. Boa Hancock kan dikenal dengan ya you know lah, asetnya yang besar. Sementara kan aku cuma segini. Dulu sempat ada komen dibilang, kamu Boa Hancock kok tepos gitu. Sebenarnya itu aku orangnya nggak kenal sih, tapi karena aku nggak kenal, aku bodo amat gitu. Sama waktu itu pernah cosplay dari One Piece juga, jadi Nico Robin, dan kurang lebihnya sama komentarnya. Biasanya dari orang-orang yang komen gitu, orang-orang yang nggak cakep-cakep amat gitu loh. Ya, jadi sekian sih komentarnya, nggak ada yang sampai parah banget. Kalau komentar negatif ada sih beberapa kali, cuma ya alhamdulillahnya nggak terlalu banyak juga sih. Pernah kayak nggak cocok atau apalah ya, cuma biarin aja. Kalau kakak pribadi, gimana cara kakak menyikapi misinterpretasi dari kayak normis-normis gitu tentang cosplay? Ya mungkin apa ya, kita nunjukin lewat karya aja deh. Kalau di sini kan juga bisa berprestasi. Kalau soal kayak menghasilkan uang kan kita juga bisa tunjukin, kayak kita buka jasa bikin kostum, terus styling wig dan lain-lain kan banyak juga. Kalau prestasi kan cosplay juga sekarang kan ada lomba-lombanya, jadi kemungkinan nanti ada kayak penghargaannya gitu kan, siapa tahu menang kan, bisa mewakili di tingkat nasional, tingkat internasional juga kan, bahkan juga ada. Kalau itu agak susah ya, soalnya udah terrekonstruksi sama masyarakat, jadi mau nggak mau kudu perlahan untuk ngubahnya. Mungkin bisa dari
nunjukin kalau cosplay itu bukan hobi yang aneh-aneh. Ya mungkin dari itu dulu, ntar perlahan masyarakat bakal berubah cara pandangnya. Kalau misalkan memang normisnya terlihat seperti memang berminat untuk dengar tentang konsep cosplay itu seperti apa, aku akan menjelaskan sih. Tapi kalau misalkan dari cara dia bertanya, misalkan apaan sih cosplay itu kan beda konotasinya, pembawaannya, aku nggak akan menjelaskan sih, karena pada akhirnya orang-orang seperti itu kan kita tahu ya, mereka tuh sebenarnya nggak kepo, tapi bener-bener pengennya ngejudge doang. Ya aku biarin aja, kan nggak semua hal perlu kita jelaskan. Kalau orangnya memang pengen tahu, bener-bener curious, aku jelasin. Kalau misalkan memang cuman buat ngenyek ini apa istilahnya, ngejek kayak ya udah biarin aja. Ya bodoh gitu kan, aku hobi ya buat diriku sendiri gitu. Kakak pernah nggak merasa kayak nggak aman waktu lagi cosplay gitu? Ini jawaban jujur ya, sering. Terutama kalau misalkan lagi cosplay karakter cewek yang kayak Boa Hancock dan Nico Robin sama Eula, kan kostumnya lumayan yabai ya, agak ngapret, agak ketat. Terus kadang-kadang memang kalau misalkan cosplay karakter tersebut, aku biasanya minta ditemenin sih, entah cewek atau cowok. Makanya dengan rasa aman itu aku bawa teman, karena kalau misalkan aku sendirian pernah sekali waktu diikutin sama orang dari venue ke kamar mandi. Terus karena aku tipikal orang yang konfront, aku langsung nanya, kamu ngapain ngikutin aku? Dan dia bilang mau ngajak foto bareng. Tapi kan nggak semua orang berani buat konfront ya, jadi stay safe. Banyak orang aneh. Saya sendiri sih belum pernah ya, soalnya biasanya selalu ditemenin. Karena aku laki-laki ya, jadi ya mungkin aman-aman aja sih. Iya. Lalu kakak ada saran nggak buat kayak komunitas-komunitas gitu, mungkin kayak cara meningkatkan keamanan di komunitas dan di dunia cosplay itu sendiri? Gimana ya kalau misalkan cara meningkatkan keamanan, karena cosplay ini kan komunitasnya banyak ya, ada yang kosura, ada yang apa segala macam, ada yang bahkan nggak gabung komunitas sama sekali. Dan lagi memang harus diakui kalau misalkan wibu tuh banyak yang unik kan. Dan menurutku memang kalau misalkan konsep-konsep seperti rasa tidak aman itu juga muncul dari orang-orang yang nggak ngerti namanya konsen atau persetujuan. Beberapa orang masih berpikir kalau misalkan ada orang cosplayin waifunya dia, lalu dia bisa berfantasi tentang orang itu, padahal itu kan salah. Jadi kalau misalkan aku pribadi sih, selain kalian sebagai cosplayer juga harus stay safe, dari wibunya sendiri juga paham bahwa yang namanya cosplayer itu bukan bahan bacol, oke? Jadi kalau misalkan emang lu naksir sama orangnya, hati-hati, karena random. Kalau misalkan kamu suka waifu A, waifumu si A, lalu kalau misalkan ada orang cosplayin waifumu, bukan berarti orang itu mau dijadiin bahan fantasimu. Harus belajar yang namanya nggak semua hal perlu kamu ucapkan atau perlu kamu perlakukan di dunia nyata, karena kamu bukan MC guys. Dan kamu harus sadar bahwa namanya norma sosial tuh ada. Walaupun kamu wibu itu banyak yang aneh. Kalau misalkan kamu aneh, bukan berarti kamu bagus. Terima kasih. Untuk kostumnya ini punya sendiri atau rental? Kebetulan hari ini kan eventnya Kosren no Matsuri nih, jadi kan banyak dari tempat perental. Kebetulan aku kan kerja di perental juga, jadi sekalian sarana buat promosi kostum juga. Oh iya. Kostumnya sendiri ini rental. Dari atas sampai bawah aku punya sendiri, tapi kalau wig aku nge-styling ke orang, terus kalau baju juga ke orang juga sih, jadi nggak ada yang bener-bener bikin sendiri, tapi pakai punya aku sendiri. Bagaimana cara mendukung komunitas cosplay kalau menurut kakak biar makin maju? Mendukung komunitas cosplay kalau misalkan mungkin mirip sama yang tadi yang masalah tingkah wibu yang unik-unik ya. Kan sebenarnya paling gampang adalah bagaimana cara membuat komunitas ini berkembang adalah kamu jangan bertingkah seperti orang aneh. Memang kalau misalkan kostumnya kita aneh nggak bisa dipungkiri, itu sesuatu yang rahasia umum ya, tapi mengurang-urangi bertindak dikit-dikit penyebab drama atau juga bertindak ya kalau bisa sih bertindak seperti manusia normal ya, yang tahu namanya boundariesnya orang lain. Dan itu dari situ orang akan berpikir bahwa stigma tentang wibu aneh itu akan mulai berkurang, karena kamu juga turut serta dalam membantu supaya komunitasmu ini nggak berkesan jelek. Selain itu juga apa ya, yang tadi yang paling utama sih, selain itu juga ya udah, selain kamu juga punya hobi, ini kan nggak mungkin kamu jadiin hobi hal utama misalkan sampai mengenyampingkan kuliah atau pekerjaanmu. Menurutku selain kamu berhobi sebagai wibu atau cosplayer, kamu juga perlu berprestasi di real life-mu, entah kamu kuliahmu nilainya bagus atau mungkin kamu di kantor kamu juga bisa berkontribusi dengan baik. Jadi jangan sampai lupa bahwa kamu ini walaupun wibu atau cosplayer, kamu juga punya kehidupan nyata di luar sana gitu kalau aku. Terus secara keseluruhan ya mungkin dari saya ikut
acara cosplay yang kayak ICL, ICGP itu bisa nambahin skill juga, terus ngebantu naikin image cosplay juga. Sama bisa nambah pengalaman. Iya, sekalian nambah pengalaman. Kalau mendukung ya mungkin kita kayak apa ya, kayak join di dalamnya, terus habis itu kan kayak apa ya, kayak dapat komunitas itu kan kita jadi bisa nambah temen, nambah relasi juga kan, bisa lebih cepet gitu loh kalau di komunitas. Terus kalau kayak kita misalkan fokus buat perform nih, kan banyak juga di sana anak-anak yang juga suka perform. Misalkan kita suka ngedance di sana kan pasti performnya cosplay kan nggak cuma hanya fake aja kan, ada dance juga, ada nyanyi juga ya, seperti itulah kan. Oke, makasih Kak atas waktunya. Ya, sama-sama. Cosplay bisa digunakan untuk menyalurkan rasa seni yang suatu orang miliki, karena dalam cosplay ada tahapan pembuatan kostum, makeup, dan juga berperan atau berteater.